Siap. Nanti sama Yodi tayangin ya. Boleh, siap Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Allah udah pertemukan lagi malam ini dalam kajian Zoom Tasikmalaya yang diselenggarakan tiap hari Senin. Ibu-ibu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan donasi yang sudah terkumpul untuk rencana rehabilitasi Panti Jompo Welas Asih yang awalnya perkiraan kita awalnya sekitar 150 juta sekian, tapi kita rubah lagi karena kita pikir kayak tempat tidur, kasur, mebel gituan itu udah tidak layak pakai, jadi ditambahkan lagi sehingga ada RAB baru sebesar 232.481.825 juta. Dan alhamdulillah sejak tanggal 24 Januari sampai hari ini terkumpul uang cash sebesar Rp122.400.000. Dan alhamdulillah ada yang ngasih sedekah berupa material yang sampai hari kemarin sebesar 36.980.000, sehingga bismillah kekurangannya sebesar 73.101.825.000 rupiah. Dan alhamdulillah tadi saya lihat ke lokasi sudah dicor, jadi sekarang lagi nunggu kering corannya, jadi lagi dipoles-poles, mungkin insya Allah minggu depan udah dibongkar, mungkin tinggal merapikan dinding-dindingnya, mungkin 2 minggu kemudian udah di keramik. Semoga aja Allah mudahkan merenovasi Panti Jompo Welas Asih ini. Gitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Hatur nuhun kepada semua saudara-saudara yang telah memberikan rezekinya untuk merenovasi Panti Jompo Welas Asih yang dititipkan oleh Kang Ipai ke saya sebelum Kang Ipai meninggal. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bu Eli sudah menyampaikan informasi tentang rencana atau bukan rencana ya, sedang berjalan renovasi 5 kamar rumah jompo Welas Asih. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama mari kita simak ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita Ibu Empet kepada Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan mendoakan dulu almarhumah yang telah dipanggil dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala, baik orang tua kita, guru-guru kita dan semua yang telah dipanggil mendahului kita, semoga mereka diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya dan digolongkan menjadi ahli surga. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa wasil madkhalahum wa akrim nuzulahum waghfir lana walahum. Kedua, saya berdoa untuk orang-orang yang sakit, baik yang sedang sakit, bermacam-macam sakit, bukan sakit COVID saja, mungkin ada yang sakit lain-lain, semoga segera diangkat penyakitnya, disehatkan lagi oleh Allah, dan mudah-mudahan betul kata Jody tadi, menjadi kiparat, kalau sabar akan menjadi kiparat daripada dosa-dosanya. Allahumma rabbana siyadidil ba'sya ishfi anta syafi la shifa'a ila shifa'uka shifa'a la yugadiru saqama wa idza maridtu fa huwa yasmin bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi sayun fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Saya mengucapkan juga kepada para donatur yang telah menyumbangkan untuk terbentuknya Panti Jompo ini. Mudah-mudahan rezekinya barokah, mudah-mudahan ini menjadi pembersih dari hartanya, dan mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah dan diganti dari arah manapun yang tidak disangka dan diduga. Allahumma yassir wala tu'asir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Itu barangkali doa untuk para donatur, untuk yang wafat, untuk yang sedang sakit.
ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Terima kasih juga ada DKM dari Masjid Cipaganti ikut gabung, Bapak Kuswara dan Pak Dadang, dan tidak ibu-ibu saja, ini ada ibu bapaknya. Selamat datang juga kepada Kang Iip. Terima kasih untuk sore malam ini untuk memberikan ilmu-ilmunya kepada kita. Tolong disimak baik-baik, disiapkan mushaf Al-Qur'annya, sebab orang yang mencari ilmu adalah ditinggikan derajatnya oleh Allah. Yang kedua, dalam 29 hari lagi kita akan kedatangan tamu yang sangat indah dan mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Tolong memohon kepada Allah, sampaikan umur kita sampai, supaya bisa mengikuti ibadah yang semuanya dimuliakan oleh Allah, semua dilipat gandakan oleh Allah, dan semua diangkat derajatnya oleh Allah. Nah, kita bersiap-siaplah untuk menyambut bulan Ramadan itu. Jangan begini, aduh jabatan Ramadan, jabak kudu harus ngolok, jabah harus jabak, jangan banyak jabak kudu bikin kue, jangan banyak jabak ya. Harus disambut dengan gembira. Apabila menyambut bulan suci Ramadan dengan sangat gembira, dengan hati yang senang, Allah akan merontokkan dosa-dosa kita. Jadi jangan dijabak-jabak ya, biar aja itu pun nanti akan berjalan dengan sendirinya, dan rezeki juga akan datang untuk bersedekah, untuk kita bikin kolak ataupun untuk bikin kue. Tapi itu bikin kolak dan bikin kue tidak wajibnya. Di situ di bulan Ramadan banyak menimba ilmu, banyak membaca Al-Qur'an, sholat sunatnya, baca sholawat, berzikir, itu yang harus kita kerjakan. Mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an itulah yang utama, karena bulan diturut Syahrul Qur'an. Ya, dan yang dipanggil ingat, ya ayyuhallazina amanu, hei orang-orang yang beriman. Tidak ya ayyuhan nas, kamu parwasa orang-orang, tidak. Hanya yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Tujuan terminal terakhirnya la'allakum tattaqun, supaya kita mendapat nilai ketakwaan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Umpet. Alhamdulillah, Ibu senantiasa istiqomah untuk mengingatkan kita semua. Semoga Ibu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan segala urusannya dimudahkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, mari kita sama-sama untuk menyimak materi yang akan disampaikan oleh guru kita berikutnya, yaitu Bapak Ustadz Syarif Hidayatullah atau Kang Iip. Kepada Kang Iip, waktu dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat kajian tasik yang dikasihi Allah, yang dirahmati Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridho atas apa yang kita lakukan hari ini, karena kita sedang dalam proses mempelajari ayat-ayatnya yang ada di dalam Al-Qur'an. Sebelumnya marilah kita untuk memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar ditambahkan ilmunya, agar diberikan kepahaman dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan pencipta dan pemelihara alam semesta. Kecerdasan Maha Agung yang ada di setiap ruang kosong di semesta ini, yang menjadi jiwa-jiwa yang memberi hidup pada setiap makhluk. Izinkan saat ini kami menyatu dalam kekosongan batin kami,
dalam kekosongan pikiran kami untuk menyerap ilmu pengetahuan-Mu yang agung. Ya Allah, cahaya langit dan bumi, kami dan seluruh makhluk di langit dan di bumi bertasbih mensucikan-Mu, bertahmid memuja segala nama-Mu yang maha indah, bertakbir mengakui kebesaran-Mu di semesta raya ini. Kami di sini berkumpul menyatu dalam satu pengetahuan yang datang dari sumber-Mu yang satu. Semoga seluruh kehidupan kami diterangi jalan pengetahuan hidayah yang Engkau berkahi, yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa menatap wajah-Mu di mana-mana, menyentuh-Mu di mana-mana, dan merasakan peluk cinta kasih sayang-Mu dari mana-mana. Ya Allah, Tuhan semesta alam, saat ini kami ingin menuju-Mu, ingin mengenal-Mu, ingin menerima pengetahuan wahyu yang membawa kami menjumpai-Mu yang sesungguhnya, yang sebesar-besarnya di semesta raya ini, yang mengisi segenap ruang kosong di kehidupan kami. Semoga kecerdasan yang ada dalam diri kami, dalam diri mereka yang hadir di sini bertumbuh dalam kematangan kesadaran, hingga memahami serta mengenal jati dirinya sendiri. Mengenal kesejatian-Mu ya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Allah. Engkaulah Tuhan semesta alam. Semoga tangan-tangan yang hadir di sini menjadi tangan-tangan-Mu yang bekerja memberi kesembuhan kepada siapapun yang mereka sentuh. Menjadi cahaya yang terang di tengah-tengah mereka yang merindukan cahaya. Menjadi rahmat bagi semesta. Izinkan mulai saat ini pengetahuan-Mu membawa kami menemui-Mu dalam diri kami, dalam diri setiap makhluk, dan kemanapun kami mengarahkan pandangan kami. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika, kama nawartal ardo binuri syamsika abadan abada, birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat semuanya, malam ini kita akan belajar tentang tawakal. Tawakal di dalam Al-Qur'an. Ya, atau tawakal berdasarkan Al-Qur'an. Kita tentu sudah sering mendengar istilah tawakal ya. Tawakal, sing tawakal ke Allah. Tawakal welah ke Allah gitu kan. Tawakal itu sudah biasa. Tawakal itu dari bahasa Arab. Tawakal dari katanya wakala. Jadi kata dasar tawakal itu wakala, wau kaf lam. Wakala itu bisa berarti mengizinkan, berarti memberikan kuasa, mengesahkan, membenarkan, memberi hak, menguasakan, memberi wewenang, mendaulatkan, ya, atau menguasakan. Itu secara bahasa. Jadi kita memberi kuasa gitu, atau menguasakan, ya, menguasakan sesuatu kepada gitu.
Nah, kalau kita menyebutnya tawakal kepada Allah, berarti menguasakan, mendaulatkan, memberikan wewenang semuanya kepada Allah. Secara bahasa gitu ya. Nah, sekarang bagaimana keterangan tentang tawakal di dalam Al-Quran? Kalau kita lihat misalnya di surah 3, 173. Surah 3, 173. Ayatnya dari mana, Kang? Boleh dari Kang Ip atau dari Yodi? Oke, dari Kang Yodi juga boleh, dari sini boleh. Siap. Dari Yodi ya, Kang. Ya. Surat, mohon maaf, Kang. Surat 3 ayat ya 173. Surat 3 ayat 173. Sudah muncul, Kang? Mohon maaf. Iya, sudah. Siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Ada kata-kata wakil ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wakil itu dari kata wakala. Allah adalah sebaik-baik pelindung. Jadi kalau tawakal kepada Allah artinya apa? Berlindung. Jadi tawakal itu berlindung. Tawakal kepada Allah berarti berlindung kepada Allah. Satu ya, arti tawakal. Yang kedua, kita lihat di surah 4, 132. Surat 4, surat An-Nisa ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Cukuplah Allah sebagai pemelihara. Wakila artinya pemelihara. Jadi kalau tawakal berarti apa? Mohon pemeliharaan atau minta dipelihara. Tawakal kepada Allah berarti mohon atau minta dipelihara oleh Allah. Ya, jadi tawakal bisa berarti berlindung, tawakal juga bisa berarti mohon dipelihara, ya, atau memelihara sama. Tawakal juga bisa berarti mohon penjagaan atau minta penjagaan atau menjaga ya. 17 ayatnya 65. Surat 17 ayat 65. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Penjaga. Jadi kalau tawakal kepada Allah, menyerahkan penjagaan kepada Allah, gitu ya. Ya. Jadi tawakal berarti mohon berlindung atau mohon dilindungi, juga bisa berarti menyerahkan pemeliharaan kepada Allah dan menyerahkan penjagaan kepada Allah. Ya gitu ya. Tawakal juga bisa berarti mewakilkan. Wakil ya. 11 ayatnya 12. Surat 11, surat Hud ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka boleh jadi kamu hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu, dan sempit karenanya dadamu, karena khawatir bahwa mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya perbendaharaan atau kekayaan, atau datang bersama-sama dengan dia seorang malaikat? Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan, dan Allah pemelihara segala sesuatu. Wallahu ala kulli syai'in wakil.
Wakil. Wakil diartikan di sini memelihara. Jadi tawakal itu berarti menyerahkan atau mewakilkan kepada Allah sebagai pemelihara. Ya, jadi wakil juga berarti menyerahkan pemeliharaannya kepada Allah. Karena Allah yang memelihara. Jadi Allah sebagai pelindung, Allah sebagai pemelihara, Allah sebagai penjaga. Nah, bertawakal kepada Allah berarti kita menguasakan, ya, menguasakan juga bisa berarti memberikan mandat, memberikan wewenang, mendaulatkan pemeliharaan, kemudian perlindungan dan penjagaan kepada Allah. Itu kalau lihat ayat-ayat tadi ya. Jadi ada kurang lebih ada tiga arti tawakal di ayat tadi. Tawakal sebagai pelindung, pemelihara, dan penjaga. Kapan ya kalau kita bertanya, seseorang itu disebut bertawakal itu ketika apa? Ketika apa? Surat 3 ayatnya 159. Surat 3 ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ya, jadi tawakal itu dilakukan setelah kita berazam. Fa'idha azamta fatawakal Allah. Apabila kamu telah berazam, membulatkan tekad, maka barulah di situ bertawakal. Nah, bertawakal tadi artinya apa? Berarti menguasakan perlindungan, menguasakan pemeliharaan, menguasakan penjagaan kepada Allah. Tapi setelah berazam, ya, setelah membulatkan tekad. Karena ketika kita bertawakal kepada Allah, maka Allah akan bertanggung jawab. Bertanggung jawab karena kita sudah menyerahkan, sudah menguasakan semuanya kepada Allah, baik perlindungan, pemeliharaan maupun penjagaan, ya. Nanti Allah yang akan bertanggung jawab sebagai wakil, ya. Suratnya 3941. Surat 39 ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran untuk manusia dengan membawa kebenaran. Siapa yang mendapat petunjuk, maka petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia semata-mata sesat buat kerugian dirinya sendiri. Dan kamu sekali-kali bukanlah orang yang bertanggung jawab terhadap mereka. Wa ma anta alaihim bi wakil. Wakil. Kamu itu nggak bisa jadi wakil. Wakil di sini diartikan bertanggung jawab. Ya. Karena wakil juga artinya bertanggung jawab. Kalau kita menyerahkan urusannya kepada Allah, Allah bertanggung jawab. Sementara kamu, ya, dan kamu sekali-kali bukanlah wakil, bukan orang yang bertanggung jawab terhadap mereka. Boro-boro nanggung jawab batur, nanggung jawab sorangan oge berat, Bu. Ya, Bu ya. Makanya bertawakallah hanya kepada Allah. Kalau kita menyerahkan urusannya kepada sesama, ya sesama juga sama punya urusan, Bu. Sama-sama banyak urusan gitu. Tapi kalau menyerahkannya kepada Allah, ya Allah akan bertanggung
Jawab. Dan Allah sebagai pengawasnya langsung. Ya, karena arti wakil juga adalah mengawasi. Suratnya 42 ayat 6. Surat 42 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi perbuatan mereka. Dan kamu bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka. Ini ayatnya nggak muncul, Kang. Oh, sebentar. Iya, Ah. mohon maaf. Nggak diklik. Ada kata wakilnya ya. Iya. Nah, wama anta alaihim biwakil. Wakil di sini artinya mengawasi. Ya, kalau kita bertawakalnya kepada Allah, Allah pasti mengawasi kita. Ya, kita kan nggak bisa mengawasi orang lain ya. Dan pasti juga Allah akan bertanggung jawab. Maka perintahnya bertawakallah kepada Allah gitu. Dan bertawakal juga itu dilakukan setelah kita berjuang. Jadi berjuang dulu baru bertawakal. Jadi tawakal itu setelah ikhtiar gitu ya. Ikhtiar dulu, nah ujungnya sisanya serahkan kepada Allah. Ya, surah 5 ayat 23. Surat 5 Al-Maidah ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang itu. Maka bila kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Nah, jadi bertawakal itu setelah kita berjuang. Setelah berjuang baru bertawakal kepada Allah. Nah, bertawakal kepada Allah itu juga setelah berada, ketika kita berada dalam kebenaran. Ya, kalau kita berada dalam posisi salah, nggak bisa tawakal kepada Allah. Misalnya ada seorang pencuri ketahuan, Pak. Nyolong, ketahuan sama orang kampung. Ya udahlah, tawakal aja kepada Allah. Ah, itu mah bukan tawakal, itu mah. Nah, itu mah konyol. Jadi bertawakal. Jadi tawakal itu ketika kita berada dalam posisi benar atau sedang berada dalam kebenaran gitu ya. Jadi melakukan sesuatu yang baik gitu ya, bukan salah ketahuan ya udah tawakal. Bukan tawakal itu mah emang harus nyerah itu mah. Ya, 27 ayatnya 79. Surat 27 ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab itu, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya kamu berada di atas kebenaran yang nyata. Iya, jadi tawakal itu ketika kita berada di atas kebenaran yang nyata, bukan di posisi salah atau setelah melakukan kesalahan. Kalau salah mah bukan tawakal, itu mesti taubat itu mah ya, mesti nyerah itu mah ya. Gitu. Jadi tawakal itu ketika kita berada di atas kebenaran. Ya. Nah, termasuk terhadap sebuah janji. Ya, terhadap sebuah janji atas nama Allah. Jadi ketika kita berjanji atas nama Allah, misalnya wallahi atau billahi atau tallahi, kita bilangnya demi Allah. Ketika kita berjanji atas nama Allah, maka perkataan manusia itu sebagai wakil perkataan Allah. Bayangkan kalau kita bersumpah, berjanji atas nama Allah, terus bohong, gimana? Jadi ketika kita berjanji, bersumpah demi Allah atau atas nama Allah, berarti kita menjadikan kita wakilnya Allah gitu. Masa wakilnya Allah bohong? Makanya ketika kita bohong, ketika kita sumpah atas nama Allah terus bohong,
wah itu akibatnya fatal itu. Ya. Jadi jangan coba-coba bersumpah atas nama Allah jika kita bohong. Karena ketika kita bersumpah, berjanji atas nama Allah, maka perkataan sumpah itu adalah wakil perkataan Allah. Ya, jadi jangan sembarangan juga nyatut ya nama Allah itu. Kalau tidak dilakukan. 12:66. Surat 12, surat Yusuf ayat 66. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakub berkata, aku sekali-kali tidak akan melepaskannya pergi bersama-sama kamu sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali kecuali jika kamu dikepung musuh. Tatkala mereka memberikan janji mereka, maka Yakub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan ini. Ya. Gitu. Qala Allahu ala ma naqulu wakil. Jadi ketika ada seseorang berjanji atau bersumpah atas nama Allah, maka dia sebagai wakil Allah. Sehingga Yakub memberikan izin kepada anaknya membawa Yusuf setelah berjanji. Kenapa? Karena ketika dia berjanji atas nama Allah, dia sebagai wakilnya Allah dan Allah nggak mungkin bohong kan gitu. Nah, hanya kalau kita bohong, ya itu nanti tanggung sendiri akibatnya. Ya, kita lihat lagi di surat 28, ayatnya 27-28. Surat 28 ayat 27 sampai 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berkatalah Syuaib, sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahun. Dan jika kamu cukupkan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu. Maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik. Musa berkata, itulah perjanjian antara aku dan kamu. Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan. Maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi. Dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan. Ya, jadi ketika kita berkata atas nama Allah atau bersumpah atas nama Allah, maka kita sebagai wakilnya Allah dan tidak boleh diingkari sumpah itu gitu ya. Karena Allah sebagai saksi ketika kita berkata atas nama Allah. Ya, berikutnya tawakal juga berarti menyerahkan semuanya kepada Allah, menyerahkan gitu ya. Apa nama, aku serahkan kepada Allah deh, terserah Allah saja mau diapain gitu ya, bahasanya gitu. Nah, misalnya kita lihat di surat 6 ayatnya 89. Surat 6 ayat 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan kitab, hikmah atau pemahaman agama dan kenabian. Jika orang-orang itu mengingkarinya, maka sesungguhnya kami akan menyerahkannya kepada kaum yang sekali-kali tidak akan mengingkarinya. Ya, ada kata-kata kami akan menyerahkannya. Wakalna. Jadi wakala itu berarti menyerahkan. Ya, kalau wakalanya kepada Allah berarti menyerahkannya kepada Allah. Nah, itu beberapa arti definisi tentang tawakal atau makna tawakal. Jadi tawakal bisa berarti menguasakan perlindungan kepada Allah, pemeliharaan kepada Allah, penjagaan kepada Allah atau mewakilkan kepada Allah. Wakala juga tawakal berarti menyerahkan pertanggungjawabannya kepada Allah atau menguasakan pengawasan kepada Allah.
Dan tawakal itu dilakukan setelah kita berazam. Dan dilakukan setelah kita berjuang. Juga tawakal itu bisa dilakukan jika kita berada di atas kebenaran. Ya, kalau untuk yang kesalahan ya nggak bisa tawakal, itu namanya harus berserah, namanya taubat gitu ya. Nah, berikutnya, siapakah orang yang disebut bertawakal atau yang sanggup bertawakal kepada Allah? Ternyata tidak semua orang tawakal kepada Allah. Tidak semua orang bertawakal kepada Allah. Enggak. Yang bertawakal kepada Allah itu siapa? Coba lihat. 10 ayatnya 84. Surat 10 ayat 84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Musa, "Hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya saja. Jika kamu benar-benar orang yang berserah diri." In kuntum muslimin. Jika kamu benar-benar muslimin, maka bertawakallah kepada Allah. Jadi yang bertawakal kepada Allah adalah orang-orang muslim. Jadi kalau kita tidak bertawakal kepada Allah, artinya betul tidak muslim. Nah, kemuslimannya diragukan. Bertawakallah kepadanya, kepada Allah, jika kamu benar-benar orang-orang yang berserah diri, muslimin. Jadi orang yang bertawakal kepada Allah satu adalah disebut muslimin gitu ya. Yang kedua, kita lihat surat 8 ayat 2. Surat 8 ayat 2. Ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Siapa? Orang beriman. Innamal mu'minun. Jadi mukminun itu orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Jika kamu benar-benar mukmin, maka bertawakallah kepada Allah. Ya. Jadi yang bisa bertawakal kepada Allah satu muslim atau muslimin. Yang kedua mukmin atau mukminin. Yang ketiga surat 16 ayatnya 42. Surat 16 ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan saja mereka bertawakal. Tuh. Jadi orang-orang yang bertawakal itu pertama disebut sebagai muslimin. Yang kedua mukmin. Yang ketiga sobaru atau sobar. Sobiri. Hanya orang muslim, mukmin, dan orang-orang yang sabar yang bertawakal kepada Allah. Artinya kalau belum bertawakal kepada Allah, diragukan kemuslimannya, diragukan kemukminannya, dan diragukan kesabarannya, atau memang belum sabar, belum mukmin atau belum muslim. Nah, ketika kita bertawakal kepada Allah, maka itulah sebagai muslim. Maka dialah sebagai mukmin dan dia sebagai orang yang sabar. Ketika dia muslim, mukmin dan sabar, maka setan pun tidak berkuasa. Setan pun tidak ada kekuasaan menggoda orang-orang yang tawakal kepada Allah. Ya, kenapa? Kan semuanya sudah diserahkan kepada Allah, sudah menguasakan kepada Allah. Emang setan bisa ngegoda Allah? Enggak, ya.
Gitu. 16 ayatnya 9. Surat 16 ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hak bagi Allah menerangkan jalan yang lurus. Dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau dia menghendaki, tentulah dia memimpin kamu semuanya kepada jalan yang benar. Ya, apa maksudnya? Dan hak bagi Allah jalan yang lurus. Dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Bengkok. Ya, kalau kita sudah bertawakal kepada Allah, tidak ada yang bisa lagi membengkokkan jalan itu. Ya, tidak ada yang bisa membuat jalan itu bengkok kembali. Ya, bahkan tadi setan pun ya udah nyerah dah, kalau ngelawan Allah mah nggak bisa gitu. Yang berikutnya, pertanyaannya, mengapa kita harus bertawakal kepada Allah? Kenapa sih harus bertawakal kepada Allah? Yang pertama, karena hanya kepada Allah lah orang-orang tuh bertawakal. Ya, kenapa harus bertawakal kepada Allah? Kita lihat 12:67. Surat 12 ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Yakub berkata, "Hai anak-anakku, janganlah kamu bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain. Namun demikian, aku tidak dapat melepaskan kamu barang sedikit pun daripada takdir Allah. Keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah. Kepadanya lah aku bertawakal, dan hendaklah kepadanya saja orang-orang yang bertawakal berserah diri." Inil hukmu illa lillah alaihi tawakal tu. Alaihi tawakal tu apa ujungnya? Wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Inil hukmu illa lillah. Apa artinya tadi? Keputusan menetapkan sesuatu hukum hanyalah hak Allah. Inil hukmu illa lillah. Bahwa menentukan hukum, ya, menetapkan hukum hanya hak Allah. Maka itulah alasan mengapa kita mesti bertawakal kepada Allah. Karena Allah lah yang berhak menetapkan sebuah hukum. Ya, semuanya kembali kepada Allah. Kita lihat lagi alasan yang lain di surah 14 ayatnya 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah padahal Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh-sungguh akan bersabar terhadap gangguan-gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja orang-orang yang bertawakal itu berserah diri. Mengapa bertawakal kepada Allah? Karena tadi Allah lah yang menunjukkan jalan. Ya, karena Allah yang bisa menunjukkan jalan. Kalau yang tadi apa? Allah yang berhak menetapkan hukum. Yang kedua, karena Allah yang telah menunjukkan jalan. Ya, gitu. Kita lihat lagi yang lainnya di surat 39 ayatnya 38. 39 ayat 38. Surat 39 ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh, jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku,
apakah mereka dapat menahan rahmat-Nya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Ya, kenapa kita hanya bertawakal kepada Allah? Karena Allah lah yang bisa menghilangkan kemudorotan. Ya, yang menciptakan langit Allah, yang menciptakan bumi Allah. Ya, terus yang mendatangkan kemudaratan Allah, yang bisa menghilangkan juga Allah. Ya udah, bertawakallah kepada Allah, karena Allah yang bisa menghilangkan segala kemudaratan dari kita. Dan kenapa kita mesti bertawakal kepada Allah? Karena dalam kehidupan itu kita tidak akan bisa lepas dari intrik. Apa intrik itu? Intrik-intrik tuh cobaan, godaan, ya gitu ya. Nah, kalau nggak tawakal ya kita bisa regrog, Bu. Apa regrog tuh? Apa boleh regrog teh? Goyah ya. Goyah. Goyah gitu ya. Regrog bahasa apa ya regrog? Ya, kita lihat di surah 8 ayatnya 49. Surat 8 ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang-orang mukmin ditipu oleh agamanya. Allah berfirman, barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya, jadi dalam hidup itu kita akan bertemu orang ini. Siapa? Idh yaqulul munafikun. Ingat ketika orang-orang munafikun dan orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, yang hatinya berpenyakit. Ya, mereka berkata orang-orang beriman itu telah ditipu oleh agamanya. Jadi kalau kita bertawakal kepada Allah teh majarkeun teh ditipu cenah gitu. Ditipu oleh agamanya gitu. Ya nggak apa-apa, Bu. Kenapa? Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jadi kenapa harus bertawakal? Karena dalam hidup kita akan bertemu orang-orang ini. Orang-orang munafik dan orang-orang yang hatinya berpenyakit. Kadang-kadang kata-katanya nyelekit. Apa nyelekitnya? Nyelekit. Kadang-kadang kata-katanya nyakitin hati. Ya udah, tawakallah kepada Allah. Udah urusannya kepada Allah gitu ya. Serahkanlah urusannya kepada Allah. Jadi nggak sakit lagi. Ya, apalagi 65 ayat 3. Surat 65 ayat 3. Ayat 3. Nah, ini urusan ini biasanya rezeki nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Ya, kita hidup banyak keperluannya nggak, Kang? Oh, banyak kan? Banyak. Ya udah, tawakallah kepada Allah. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ya, pokoknya mah cukup ya, Bu ya. Cukup. Nah, mau cukup apa mau lebih? Pas butuh melimpah. Iya, cukup lah pokoknya mah. Mau beli mobil, cukup ya. Ya. Mau beli rumah, cukup. Mau bangun panti, cukup ya, Bu ya. Cukup lah, ya cukup pokoknya mah. Kalau tawakal, Allah akan mencukupkan. Tunggu aja. Nanti juga pasti cukup ya. Gitu. Nah, itu beberapa alasan mengapa kita mesti bertawakal kepada Allah. Dan gini, kadang-kadang dalam hidup juga kita menghadapi rasa apa? Rasa takut ya. Ada nggak rasa takut, Bu?
Iya, takut tuh banyak. Takut apa aja. Takut nggak punya duit. Kalau nggak punya duit, takut nggak kebeli minyak. Iya. Padahal minyak susah padahal. Udah punya duit, minyaknya nggak ada. Takut lagi nggak bisa masak ya Bu ya. Masak takut gosong. Ya, takut tuh banyak itemnya. Ya, waktu belum nikah takut nggak laku, ya. Jomblo, udah laku, takut apa? Ada lagi takutnya, beda lagi itu. Takut nggak bisa beli rumah. Udah kebeli rumah, takut nggak bisa nyicilnya. Terus. Nggak punya rumah, takut nggak punya anak. Punya anak, takut anaknya nakal. Mati hidup. Ya, suami di rumah, takut nggak bisa nyari duit. Keluar rumah, takut nyari apa, Bu? Nyari wanita lain. Terus takut terus. Ya, takut mah ada aja, Bu. Nah, karena dalam hidup kita sering menghadapi rasa takut, apa obatnya? Tawakal. Ya udah, serahkan kepada Allah. Ya, setelah kita berazam, setelah kita berjuang ya. Nah, surat 3 122. Surat 3 122. 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika dua golongan daripadamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu, karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Tuh, kalau bertawakal kepada Allah, ya musuh takut nggak musuh? Takut. Takut ya, Bu? Iya. Jadi hadapi rasa takut dengan bertawakal kepada Allah. takut apa coba? Kang Yuri takut apa, Kang? Ya kan? Tadi takut Kang Iip nggak hadir kan? Takut saya nggak hadir, ada Bu Eli. Ada Bu Eli. Iya, Sama Bu Eli juga takut kan? Bu Eli nggak ada, takut boleh nggak ada? Ada tentang, ada Bunda Hayat. Oh iya betul. Ada Bu Empet. Nah, pokoknya mah serahkannya kepada Allah. Iya, takut saya nggak ada, gampang tuh, ada Ibu Empet. Kang Yodi juga jadilah. Jadi apa? Iya, kalau tawakal kepada Allah ada Jadi kan jalan. Nggak ada semua, ya udah pray aja dulu. ada. Iya, susah amat ya. Ya, berarti belum rezeki. Ya, jadi hidup itu kadang dihadapkan dengan rasa takut. Iya. Obatnya apa? Udah tawakal kepada Allah. So. Allah kan Maha Kuasa tuh ya. Gitu. Apalagi surat 5 ayat 11. Surat 5 ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah yang diberikannya kepadamu di waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepadamu untuk berbuat jahat. Maka Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertawakallah kepada Allah. Dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu harus bertawakal. Aman nggak, Kang? Aman. 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 Kalau bertawakal kepada Allah. Kan kita nggak tahu, Bu, kalau pulang kerja malam-malam ya. Di jalan ketemu orang yang punya niat jahat kan juga nggak tahu kan. Ya. Naik bis takut ada copet. Iya. Ya. Belanja ke pasar takut kemalingan. Ya, adanya takut. Iya. Ayatnya apa? Orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah yang telah diberikannya kepadamu di waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepadamu untuk berbuat jahat. Kita kan nggak tahu, Bu, di sekitar kita ada orang jahat ya. Nah, jadi sebelum beraktivitas apapun, ya kita sudah bertawakal kepada Allah. Ya Allah, ya Rob, aku serahkan semua urusannya kepadamu. Aku mau ke pasar nih. Nah, kalau udah bertawakal, nanti Allah sebagai pelindung, pemelihara, penjaga yang mengawasi ya. Ketika ada orang yang mau jahat, kepeleset, Bu, nggak jadi kan?
Iya, Nyali ke itu jadi jahat. jadi berangkat kan. Ya. Iya, kumaha we carana jadi teu jadi jahat. Ya, jika kamu bertawakal gitu. Makanya hanya kepada Allah sajalah orang mukmin Tawakal. bertawakal gitu ya. Nah, itu salah satunya apalagi ya? Bertawakal kepada Allah juga karena ya kita juga mungkin dalam hari-hari menghadapi orang yang suka berpaling kan. Kurang saya capek, manena hare-hare kumaha Bu. Ya udah tawakal aja kepada Allah. Kayak orang mancing tuh kan, no penting mah upana sing alus, alungkeun. Tungguan we tawakal ke Allah. Mun aya lauk nanya plok meureunnan eueuh ya wayahna. Komite aya nyata aya. Iya, meureunnan teh aya laukna. Coba lihat surah 9 ayat terakhir. Ya. Apa terakhirnya? 129. Surat 9 ayat 129. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal. Dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Ya, kepadanya aku bertawakal jika mereka berpaling. Jika mereka berpaling, katakanlah cukuplah Allah bagiku. Tiada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku Tawakal. Misalnya, Ibu Eli ngundang Zoom ya. Yang pengajian Tasik Zoom. Yang diundang 100. Nah, sisanya serahkan kepada Allah. Nah, itu maksudnya tawakal. Ngundang 100 udah tangan duaan. Ya sudah, tawakal mah kepada Allah. Boleh jadi yang 98 pengajian di tempat lain, Bu, ya? Iya. Oh, jangan buruk sangka dulu. Di tempat lain materinya sama lagi, ngebahas tawakal lagi. Ya kan, bisa jadi Ibu begitu ya? Iya. Kok Ibu tahu tentang tawakal? Kan Ibu nggak hadir. Saya kan juga ada pengajian lain, Bu. Ada ustadz dari Bogor namanya Kang Iip. Lah, Kang Iip kan ngaji sama saya. Ya nggak apa-apa lah, di mana-mana juga jadi, Bu. Iya. Ya, satu di Zoom, satu di panggung ya, nggak apa-apa ya. Ternyata sambil online Kang Iip. Iya, satu online, satu offline kan. Bisa sekarang kan? Bisa lah, double sekarang. Ya, double. Ya kan di sekeliling kita ada jemaah yang ikut. Iya. Ya. Ya nggak apa-apa, Bu. Mungkin kalau nggak ikut online itu kuotanya lagi habis, Bu. Iya. Jadi ya kalau udah sebar, udah tebar benih, udah tawakal kepada Allah. Ya. Kamu yang penting nanam dulu aja gitu ya. Nah, termasuk juga seperti kisahnya Nabi Nuh juga begitu. Ya yang penting nyeru aja dulu, ngajak aja dulu. Nanti yang mau ya udah tak serahkan kepada Allah. 10 ayatnya 71. Surat 10 71. ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh di waktu dia berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal bersamaku dan peringatanku kepadamu dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah lah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Lalu lakukanlah terhadap diriku dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku." Ya, ini kisah Nabi Lut ya. Ya. Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh. Oh, Nuh bukan Lut. Nuh. Nabi Nuh itu dakwanya berapa tahun, Bu Eli?
Ribuan tahun ya. Nabi Nuh 950 tahun, Kang. panjang pisannya. 950 tahun. Orang mati 10 tahun gak meni cangkelnya ngajak batur. 10 tahun gak ngesorean, sanggeuk aya ngajak di manehna cenah nya bungeun wae. Kapok. Nabi Nuh mas 950 tahun bosan-bosannya. Apa ceritanya? Di waktu dia berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal bersamaku dan peringatanku kepadamu dengan ayat-ayat Allah." Jadi anu cangkel sah anu cangkel, anu bosen. Pengikut. Kan kaumnya yang bosan ya. Kaumnya. Ya, oh ya Ya kaumnya. udah gitu. Apa bosan-bosannya? Bosan ngajak apa bosan diajak? Kuat-kuat. Tapi kalau bosan diajak, nah gitu. Yang mengajak aja Bu. Ya jangan Bosan. bosan. Sampai nu diajak nak Bosan. bosan. Yang bosan diajak wae. Ayo. Ayo oke Bu. Ayo ngilu Bosan diajak wae dari saya. Akhirnya nyerah juga. Iya Pak kuat-kuat bosan-bosan. Bosan ngajak apa bosan diajak nih? Kalau bosan ngajak berhenti ngajaknya. Kalau bosan diajak ngilu. Atau kabur sekalian. Ya, coba ya. Jika terasa berat bagimu tinggal bersamaku dan peringatanku kepadamu dengan ayat-ayat Allah. Karena ada orang yang bosan, ya diberi peringatan dengan ayat-ayat Allah. Ayat deui. Nulain. Bosan dengan ayat, kenapa ya? Gitu. Maka nih, kalau bosan nih, maka kepada Allah lah aku bertawakal. Boleh diganti nggak ayatnya dengan yang lain, Bu? Ya. Boleh diganti nggak dengan yang lain ayatnya? Boleh nggak? Misalnya ada jemaah yang bilang, Bu Eli bosen atau Bu Eli ayat deui eta deui ayatnya eta di ayatna anu lain atuh diganti tong pakai ayat hungkul pakai ngadongeng atuh sekalian sekali-kali mau enggak Bu? Ya? Enggak. Ya? Enggak. Boleh nggak Bu? Dibumbuin dikit boleh kali Pak Kang Iip. Ya? Dibumbuin dikit boleh kali. Ya, tapi jangan banyak bumbunya. Bu, ini kalau banyak bumbu, gini ceritanya Bu, surat 261. Ini kebanyakan bumbu nih. Surat 2 ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini panjang juga nih. Iya. Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak bisa sabar atau tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya." Itu apa, Pak? Bumbu. Nah, eta menta bumbu si Bani Israel teh ka Nabi Musa. Terus Musa berkata, "Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik?" Mau nggak ngambil yang rendah? Nggak mau. Ya udah, lanjutin. "Pergilah kamu ke suatu kota. Pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta." Kalau mau banyak bumbunya, jangan di sini, nyari aja ke kota tuh. Pasti loba bumbuan. Cari yang lain. Iya, terus? Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan. Mau? Enggak, lanjut. Serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Nah, kenapa begitu? Lanjutin. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah. Nah, akhirnya mah mereka makan apanya, Bu? Bumbu. Makan bumbu doang. Ayatnya ditinggalin. Ya wis, murka Allah, Bu. Iya, auzubillahi min dzalik ya. Lanjut. Jadi harus betul-betul lihat ayat murni.
dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Membunuh nabi itu membunuh ajaran Nabi. ajaran nabinya, Bu. Terus Hilang. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. mau banyak bumbu apa makanannya doang, Bu? Tahan nggak hanya satu makanan tanpa bumbu? Kalau tawakal tahan. Kalau tawakal mah pasti tahan. Coba lihat ayat di atas, ulangi lagi, Kang. Ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak bisa sabar atau tahan dengan satu macam makanan saja." Ada nggak orang yang nggak tahan dengan satu macam makanan saja? Ada. 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 Satu macam makanan saja itu apa? Ayat. 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 Iya, Ya, ayat. Ibu iya, kalau bukan. mau banyak bumbunya, bukan di sini kelasnya. Di kota. Iya, Ibu nonton stand up komedi. Atau dengerin Ceramah. ceramah. Ayatnya berapa biji? Berapa ayat dibaca? Ayatnya satu, ceramahnya Satu, sisanya apa? Sisanya bumbu. Bumbu. Nah, lama-lama orang menerima apa, Bu? Bumbu. Bumbunya. Ayatnya lupa nggak? Ayatnya hilang. Ayatnya hilang. Ayatnya lupa. Yang masuk, yang diterima, bumbunya. Bumbu. Yang dibawa pulang ke rumah, bumbunya, Bu. Ayatnya Iya, pokoknya tadi ayatnya ting tinyaw. Karena rame lah rame gitu, rame hungkul, Bu. Pokoknya mah resep, we. Itu berarti mengganti namanya, Bu. Iya. Mengganti makanan pokok dengan bumbunya doang. Iya. Oh, nanti Allah murka kalau begitu ya. Iya. Nah, gitu. Tapi boleh sih pakai bumbu, tapi jangan lupa itunya pokoknya ya. Iya. Iya, tapi di sini mah nggak bisa, Bu. Di sini mah. Kenapa nggak bisa pakai bumbu? 10:15. Surat 10 ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang nyata, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, "Datangkanlah Al-Quran yang lain dari ini." Atau minta apa? gantilah dia. Minta apa nih? Al-Quran yang lain. Emang Al-Quran mana lagi? Datangkan Quran yang lain. Maksudnya datangkan selain Quran atau ganti, jangan Quran mulu. Ayat lagi, itu lagi, ayat itu lagi. Ganti atau yang lain lah, jangan ayat mulu gitu kan, Bu ya. Iya. Ya, sekali-kali nggak bodoh atunya. Terus Katakanlah, tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut jika mendurhakai Tuhanku kepada siksa hari yang besar atau kiamat. ya, aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Aku takut jika aku mendurhakai Tuhanku, ngaganti eta menu pokok jeung bumbuna hungkul, Bu. Lama-lama yang diingat bukan ayatnya, bumbu nangke. Ya, Ayatnya aku lupa. takut nanti gitu ya, Bu ya. Iya, Pak. Nah, tapi kan ada orang yang tadi nggak tahan ya dengan satu makanan saja. Dia minta banyak Bumbunya. Akhirnya yang dimakan bumbunya doang, bukan sehat, Bu. Sakit. Malah sakit, malah penyakit. Jadi pulang ceramahan, pulang pengajian bukan tambah sehat, tambah gering, Bu. Iya, pulang ngaji harusnya tambah baik, tambah jahat. Pulang ngaji bukannya ngademin, malah jadi anarkis. Kenapa dengar ceramah sih? Ya, yang ceramahnya provokator lagi, ya udah ngamuk deh. Bentar-bentar demo, dikit-dikit demo kok dikit-dikit. Ya. Iya, Bu, masih banyak pekerjaan PR yang mesti kita lakukan lah ya. Iya. Oke, gitu ya, Bu ya. Bunda Om, gimana Bunda Om? Iya, Masih mau banyak bumbunya? tekap. Cekap. Alhamdulillah nikmat kayaknya. Mohon. Jangan terlalu banyak bumbu, nanti Allah murka.
Ya, kenapa? Karena ayatnya bisa lupa Lupa. gitu ya. Lupa ayatnya, lama-lama orang senang makan bumbunya doang. Kelenger. Ya. Iya, Bu. Jadi kalau dengar ceramah tuh apa tadi dapat apa? Rame dong. Sampai Sinat betul, ayat. Ustadzna. Gimana tadi pengajian? Ustadznya lucu. Iya, rame. Ustadznya lucu. Kok dapatnya cuman itu sih? Iya, karena itu yang ketangkepnya, lucunya gitu. Ya, jadi pulang dapat apa tuh, kasihan ya. Nah, itulah beberapa ayat-ayat tentang tawakal. Masih ada nggak? Coba. Oke, kita kasih lagi satu. Ya. Apa ya? Ini. Suratnya 67, ayatnya 29. Surat 67 ayat 29. Ya, di situ ada tawakalnya tuh situ tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Penyayang. Kami beriman kepadanya, dan kepadanya lah kami bertawakal. Kelak kamu akan mengetahui siapakah dia yang berada dalam kesesatan yang nyata. Tuh, jadi mending tawakal kepada Allah aja lebih ya. Iya. Karena kita tidak tahu, mungkin sekarang lempeng, besok bengkok ya. Iya, iya. Iya, sekarang mungkin kita merasa beriman, besok kita jadi kafir, Bu, atau kufur ya. Fluktuasi. Makanya tawakallah kepada Allah. Ya, berarti menguasakan, menyerahkan, memberikan mandat semuanya kepada Allah, baik berupa perlindungan, baik berupa pemeliharaan, baik berupa penjagaan, baik berupa pertanggungjawaban, berupa pengawasan, pokoknya saya kuasakan kepada Allah lah, sama ngikut aja. Tapi tadi tawakal setelah azam, tawakal setelah berjuang, dan tawakal itu selama kita berada di atas Beneran. gitu. Gitu, Kang. Selanjutnya monggo kalau ada yang mau bertanya, jawab sendiri. Alhamdulillah. Cara bertawakal, Kang, itu di surat 8 ayat 2 ayat 3 itu. Iya, tadi di surat 8 udah ya? dibaca. Baca lagi. Sama dicukupkan itu tawakal. Yang 63 ayat 3. 65 ayat 3. 65 ayat 3, iya. Udah tadi, Kang ya. Saya tadi baru masuk. Udah. Baik, Bapak Ibu, mangga silakan. Bagi yang mau bertanya, menggunakan chat, silakan dimanfaatkan kolom chatnya, atau mau bertanya langsung juga silakan. Kelihatannya udah paham semua, Kang. Alhamdulillah. Pinter. Bukan udah paham, udah praktek semua, udah praktek tawakal. Amin. Belum disampaikan sudah pada unggul. Udah ngamal. Ini mah hanya nambahin aja, Kang, nambahin. Iyalah. Mangga silakan. Bu Eti, Bunda Om, mangga. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Oh, Bu Nama tos ngolotok. Kunci kolotok. Terus ngelotok. Iya, Kang Iip, memang tawakal itu kan gampang diucapkan, susah dilaksanakan. Seperti gampang tapi susah. Seperti kalau kita lagi ada masalah, udah ikhtiar, udah segala macam, maunya sih tawakal, tapi ketika teringat lagi, ngegeremet lagi, berarti kan itu belum tawakal ya. Belum atuh, belum menyerahkan sepenuhnya. Tawakal kan menyerahkan sepenuhnya. Ya, jadi jadi gimana dong? Ya, makanya tadi kunci tawakal harus Sabar sabar menunggu keputusannya. Kan Allah yang menentukan keputusannya. Kalau kita sudah menyerahkan kepada Allah, ya udah tunggu aja keputusan Allah. Ya benar. Itu ayatnya apa tadi tuh? Lupa. Etapan surat Watini ayat alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah kan sebaik-baik hakim yang membuat hukum. Kalau sudah bertawakal, ya sudah tunggu aja keputusan Allah. Ya. Nah, menunggu itu harus sabar. Makanya tadi orang yang bisa bertawakal, muslimin, mukminin, dan orang-orang yang sabar. Nah, orang yang sabar, udah sabar belum? Kadang-kadang. Kadang sabar, kadang enggak. Gitu.
Apa tanda orang sabar? Orang yang sabar, Tawakal. bolak-balik ya dekok. Iya, bolak-balik dekok kayak kadinya. Orang sabar pasti tawakal. Orang tawakal pasti sabar. sabar. Iya. Sesah sabar teh Kang. Justru kalau nggak sabar jadi sesah. Itu kan bolak-balik. Iya, coba. Sabar teh sesah. Iya. Justru kalau nggak sabar, Jadi Susah. susah. Kalau sabar mah nggak ada yang susah. Ya. Yang susah itu sabarnya. mau jangan kedah kumaha tak kiatna Kang Iip hoyong sabar teh. Iya, kedah tawakal. Bolak-balik. Tawakal Udah ala 2 Allah. jam eta mah Bu Ya. Nah, penjelasannya. sekarang kan tadi orang yang bisa bertawakal itu muslimin, mukminin, dan Mukminin orang-orang dan orang yang sabar. Nah, berarti kudu dikupas sabarnya. Ya. Ya, sabar itu nanti penjelasannya. Sekarang kan judulnya tawakal. Oke. Sip. Di Alhamdulillah. episode berikutnya sabar ya. Ya, siap. Sabar Iya. betul Episode kan. berikutnya kita bahas tentang Sabar. Jadi Bapak Ibu harus Sabar. Sabar. ya. Menunggu episode berikutnya. Iya, dikit-dikit jangan banyak-banyak nanti olap atau ya Bu ya. Baik, alhamdulillah. Nuhun Kang Iip. Iya, sami-sami Bunda. Silakan barangkali Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya. Teh Lilis silakan Teh Lilis, barangkali ada yang mau ditanyakan atau apapun, mangga silakan Teh. Jangan nanya, nambahin. Itu justru mau bertanya Kang, terkait tadi banyak bumbu-bumbu ya. Kan namanya ilmu Allah kan tidak hanya tertulis dalam Al-Qur'an gitu. Nah, bagaimana kita memilah apa yang harus kita pelajari selain ayat-ayat Quran ini? Outputnya apa gitu? Intinya dari mempelajari pelajaran Tuhan gitu kan, selain ayat-ayat Allah kan, yang tidak banyak bumbu gitu. Iya. Kalau kita lihat surah 4153 Kang, kita lihat ya. Surat 41 ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? Apa coba kalimatnya? Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Kebenaran Al-Quran itu akan menjadi jelas setelah kita melihat apanya? Tandanya. Tandanya di mana? Di langit dan di bumi. Di ufuk dan di dalam Kiri. diri. Jadi Quran itu maknanya selalu ada Dua. ada dua. Makna di ufuk, makna di dalam Kiri. dirinya. Ya. Jadi ketika kita membaca ayat, harus dicari. Ini ayat ufuknya apa? Ayat dirinya apa? Gitu ya. Misalnya kita baca ayat yang mana ya? Yang tadi. Mana yang tadi itu? Terusin dulu 54-nya, Kang. 54. Ingatlah bahwa sesungguhnya mereka adalah dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ingatlah bahwa sesungguhnya Dia Maha meliputi segala sesuatu. Ya, bahwa Al-Quran itu ayatnya ada dua. Ada ayat yang di ufuk dan ayat yang di dalam Diri sendiri. Misalnya kita baca surat apa yang Al-Zalzalah misalnya. Surat berapa kan Al-Zalzalah itu? 90. Ya, berapa Al-Zalzalah? Lupa. Iya, surat lupa ayatnya poho.
Azajalah. Surat 99. Coba lihat. Mau 99. Iya, tadi saya mau bilang 99, cuman lupa. Ya, Dari Kang Ib. Dari ayat 1 coba. 99 ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Nah, jadi ada kata goncangan, ada bumi. Apabila bumi. Bumi ini ada berapa macam, Bu? Dua, ufuk dan diri. Ada bumi ufuk, ada bumi di dalam diri. Bumi di ufuk yang mana? Bu, yang kita pijak. Yang kita pijak planet bumi. Oke, bumi dirinya apa? Badan kita. Badan Kita. Badan fisik. Badan fisik kita dan rasanya, Bu, rasa di dalam. Ya. Ardi itu ardu dari kata ridho. Ridho itu kerelaan atau keridoan. Kerelaan atau keridoan. Ardu dari kata arodo. Arodo, rodia sama, Bu. Rodia kan ridho ya. Jadi ada bumi di ufuk, ada bumi di dalam diri. Bumi di ufuk ya planet bumi yang kita pijak. Pertanyaannya, Bu. Apakah Bapak Ibu pernah bertanya kepada bumi, wahai bumi, apakah engkau ridho aku injak? Apakah engkau ridho aku, mohon maaf, buang air di atasmu? Apakah engkau ridho airmu aku sedot, aku minum? Apakah engkau ridho tanamanmu aku makan? Pernah nggak nanya begitu, Bu? Tidak. Nah, apa? Tidak tahu. Kata bumi kan juga makhluk Allah, Bu. Ya, kemarin sudah mulai rada. Jadi kalau jalan main injak aja gitu. Ya, ada masak rada. Atau kan bumi yang kita injak itu kan ibu. Bu Pertiwi. Loh, kita kan dulu di dalam kandungannya, Bu, sebelum jadi manusia, kan kita bahan bakunya dari bumi. Tanah. Berarti dulu kita di kandungan Ibu Pertiwi. Sekarang ngejelegedeg jadi jelema. Nanti kan balik lagi ke bumi. Berarti bumi adalah Ibu Pertiwi. Ibu pernah dengar nggak lagu Ibu Pertiwi menangis? Pernah. Gimana, Bu Ele lagunya? Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Kenapa? Itu anak-anaknya yang ada di permukaan udah nggak tahu diri. Bisanya bumi dirusak aja, Bu. Harus sampai ke situ. Harus nanya kepada diri sendiri. Apakah bumi yang kita injak sudah ridho? Bumi yang kita tinggalin sudah ridho kepada kita? Kalau nggak ridho, gimana, Bu? Tiap hari diinjak nggak ridho, diinjak lagi nggak ridho lagi, gimana, Bu? Kata si bumi, tungguan engke lamun maneh ngemot digencet caku aing. Gimana? Bumi kan nanti kalau mati dikubur digencet kumaha, Bu? Nah, sekarang siapa ini ayah di jero beteng urang sia di kumaha. Oke, satu ya. Idza zulzilatil ardu, apabila bumi. Nah, bumi itu juga dua maknanya tadi ya. Ada bumi ufuk, ada bumi diri kita. Nah, diri kita yang ada keridoannya, Bu. Contoh gini, Bu. Ibu ridho enggak kalau dicaci maki orang, Bu? Tidak. Ya kan nggak enak perasaannya, Bu. Berarti tidak ridho. Sama si bumi Ibu Pertiwi juga begitu. Kalau kita perlakukannya tidak benar. Idza zulzilatil ardu, apabila bumi digoncangkan. Apa yang membuat bumi itu goncang, Bu? Nah, Tidak. Teh Lilis pernah nggak goncang?
Itu namanya idza zulzilatil ardu, apabila bumi digoncangkan. Bumi diri kitanya misalnya dapat musibah, goncang nggak Bu? Goncang, iya. Goncang. Punya masalah banyak nggak selesai-selesai, goncang nggak Bu? Goncang. Yang suami kawin lagi, goncang nggak Bu? Duka. Duka. Nah, duka. Pengalaman. Oh, nggak ngalaman. Ya, kira-kira ngalaman. Ya, anak udah dewasa belum kawin, goncang nggak Bu? Goncang. Nah, idza zulzilatil ardu, apabila bumi digoncang. Goncangkan. Ketika bumi itu goncang, Bu, alamat apa, Bu? Alamat goyang. Oke, sekarang bumi ufuknya. Ya. Kenapa bumi itu goncang, Bu? Ada gangguan. Gangguan apa misalnya? Ini bumi ufuknya dulu, bumi ufuk. Pernah nggak Ibu ngalamin bumi goncang? Lini. Gempa pernah. Gempa namanya lini. Pernah nggak ada lini di Tasik? Pernah. Pertanyaannya kenapa ayah lini, Bu? Ada pergeseran. Ah, satu ada Benturan. benturan lempeng, lempeng di jerotan. Ya. Ada benturan lempeng ya. Nah, Ya. ketika ada benturan maka akan goncang. Goncang. Oke, satu. Faktor lain apa selain benturan itu, Bu? Gunung meletus. Magma. Magma. Di jero panas teuing hayang ka Keluar. hayang keluar, Bu. Makanya ketika bumi goncang itu tanda kalau bukan karena benturan ada gunung mau meletus. Tadi ya, apabila bumi digoncangkan, ketika diri kita goncang, jiwa kita goncang, ada apa di dalam, Bu? Amarah. Tidak nyaman. Ada sesuatu yang akan keluar, Bu. Kalau nggak dikeluarkan, kumaha goncangnya makin kenceng, Bu. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Coba lanjut ayat 2-nya, Kang. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Surat Sol nggak, Bu? Ya. Itu maksudnya. Bumi diri kita juga kadang-kadang tidak tahan goncangan. Ya. Jadi ketemu si A curhat, ketemu si B cerita, itu keluar tuh isinya. Jadi isi yang di dalamnya keluar tuh, curhatannya keluar, Bu. Tapi hati-hati jangan salah curhat. Jangan salah. Ya, itu kalau bumi goncang, ya kalau nggak gunung meletus, Bu, gitu kan? Keluar nggak isinya, Bu? Ya. Oh, gening eusi nanti aya batu, aya lahar, aya keusik, aya abu ya, Bu ya? Iya, air Ibu panas. ingat waktu galunggung hitut meletus. Tahun berapa, Bu, galunggung meletus, Bu? 82. 82, saya baru kelas 5 SD. Budak leutik. Ya? Budak leutik. Budak leutik. Ayeuna ge budak leutik. Ayeuna ge budak leutik kene. Sekarang juga masih anak kecil. Ya, itu kan, Bu, keluar nggak, Bu? Abunya keluar, batunya keluar, kesiknya keluar, laharnya keluar nggak, Bu ya? Iya. Nah, begitulah juga diri kita ketika kita digoncang. Dan goncangan sangat dahsyat, nggak tahan, Bu. Paling tidak keluar air mata. Nahan kesedihan, nahan. Iya, ada yang nggak tahan ini mulutnya. Terus yang memang mesti begitu dikeluarin, jangan dipendem repot nanti lagi. Gitu ya. Ayat 3 apa ceritanya? Ayat 3-nya. Dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Nah, gitu nggak? Mengapa saya begini? Kenapa saya begini? Kenapa nggak begitu ya? Gitu nggak nanya-nanya nggak, Bu? Iya. Ya sama. Kenapa ini menimpa saya ya? Kenapa begini saya tuh? Gitu. Jadi seperti merundung nasib namanya, Bu ya. Merundung apa ya? Iya. Bertanya, mengapa begini? Kenapa begitu? Kenapa nggak kayak dia? Mengapa, Bu? Gitu nggak? Bertanya, tanya. Ya, kenapa ini menimpa saya ya? Gitu. Kenapa nggak kepada saudara saya aja? Gitu. Terus?
pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Nah, keluar nggak isi buminya, Bu? Perasaannya keluar nggak? Ya. Keluar. Punya diceritain gitu. Yang tadinya disembunyiin, akhirnya orang jadi tahu dah. Ya. Terus? Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Di anna robbaka auha laha. Diartikannya memerintahkannya. Auha itu mewahyukan, Bu. Sesungguhnya Tuhanmu telah mewahyukan kepadanya. Jadi baik bumi di ufuk maupun bumi di dalam diri, kalau dia sudah terguncang atau terkena guncangan, mau nggak mau harus mengeluarkan apanya? Beban. Isinya, Bu, sebagai bahan introspeksi ya. Masih ada nggak ayatnya? Ada, lanjut. Ada. Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Ada kubur. Yauma idin yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum. Yasduru itu sudur. Ya. Pada hari itu keluar apa yang ada di dalam sudurnya. Sudur itu kan isinya memori, Bu. Ya. Apa yang kita alami, yang kita rasakan, yang kita tahu tuh keluar sekarang, Bu. Yasdurun nasu astatan. Jadi sudurnya itu sekarang keluar tuh, isi sudurnya pada keluar tuh. Makanya tadi kan ada pada keluar isi buminya. Ya, yasdurun nas. Yuwaswisu fi sudurin nas. Sudur itu diartikannya dada. Diartikannya kesadaran, diartikannya memori bawah sadar. Di apa-apa yang ada di dalam kesadarannya, memorinya itu pada keluar, Bu. Supaya diperlihatkan kepada mereka pekerjaan mereka. Jadi apa yang pernah dilakukan sekarang kelihatan. Iya ya, ini memang kesalahan saya. Kenapa dulu begini, kenapa dulu nggak begitu. Nah sekarang aku tuh. Ya gitu ya, jadi itu sebagai bahan introspeksi. Lanjut, masih ada? Sebentar Kang, ini kenapa kubur ya Kang? Ada maksudnya nggak Kang? Ya nggak tahu, nggak ada kuburnya di sini. Nggak tahu dan nggak kubur ya. Siap. Ayat 7-nya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Oke, terakhir. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Nah gitu Teh, jadi Quran itu setiap ayatnya ada dua makna. Ayat ufuk dan ayat diri. Ayat di ufuknya juga dua bercabang lagi nanti. Ayat dirinya juga nanti bercabang lagi, jadi double nanti. Dan setiap ayat Quran itu maknanya sangat luas dan sangat dalam. Ya, kita lihat surat 31:27. Surat 31 ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Seandainya pohon di bumi, ada berapa pohon di bumi, Bu? Tidak terhitung. Nggak tahu berapa tanggal. Seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena, jadi patlotna. Dan laut menjadi tinta. Laut itu luas dan dalam. Lain empang, lain. Laut. Ini laut jadi tinta. Ditambahkan lagi 7 laut. Sesudah keringnya jadi 8, Bu. Tidak akan habis ditulis kalimat Allah. Ilmu Allah belum habis. Kalimat Allah tidak habis ditulis 8 lautan. Luas nggak ilmu Allah, Bu? Sangat luas. Nah, tadi pertanyaan
Itu apa tadi? Bagaimana Bumbu. kita bisa mengetahui ilmu Allah yang lainnya tanpa bumbu? Bisa. Petunjuknya Quran, penjelasannya Quran, pembedanya Quran. Nah, bolak-balik tadinya mual anges-anges sebenarnya. Ya. Kenapa? Karena petunjuknya ada di Quran, penjelasannya ada di Quran, Furqonnya pembedanya ada di Quran, sehingga Quran tidak ada Habisnya. tidak ada habisnya. Quran juga belum habis, udah nyari bumbunya. Nah, itu nanti jadi kelewat ayatnya, nanti ketinggalan. Coba lihat di surat 2 185 itu ada. Surat 2 Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Dan pembeda antara hak dan yang batil. Quran sebagai apanya? Petunjuknya dan penjelasan dan pembeda. Nah, sekarang dibaca surat 16 ayatnya 8 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan kamu menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Al-Quran menjelaskan apa, Kang? Segala sesuatu. Segala itu sedikit apa sebanyak? Sebanyak. Apa semua? Tidak terhitung. Semua, Kang. Semua. Quran menjelaskan segala sesuatu. Jadi ada nggak sesuatu yang nggak ada penjelasannya? Nggak ada. Nggak ada. Semuanya ada penjelasannya. Nah, Quran bilang begini. 17 ayatnya 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sesungguhnya ilmu Tuhanmu meliputi segala manusia. Tahan. Sesungguhnya ilmu Tuhanmu meliputi segala manusia. Nah, jadi setiap manusia punya ilmunya nggak? Ada ilmunya? Ada ilmunya. Contoh gini. Misalnya Kang Yodi ketemu sama Ibu Oom. Ya, Kang, ingat Kang. Ada ilmu Allah yang dititipkan kepada Ibu Oom. Iya. Gali ilmunya. Itu. Kang Yodi ketemu sama Ibu Eli. Ingat, Allah menitipkan ilmu kepada Ibu Eli. Jadi ada ilmu Allah yang dititipkan ke Ibu Eli. Benar-benar. Dan ilmu Allah itu meliputi segala manusia. Berarti di setiap manusia ada apa Allah? Ilmu. Ada ilmunya Allah. Ada ilmunya Allah. Nah, ilmunya Allah itu tidak akan bisa kita dapat, tidak akan kita bisa ambil, tidak akan bisa kita serap kalau kitanya sombong. Jadi harus rendah hati. Harus tawadu, ketemu dengan siapapun. Rendah diri, rendah hati, ketemu siapapun supaya kita dapat ilmu Allah yang ada dalam dirinya. Iya, benar. Kalau kita merasa diri lebih tahu, nggak dapat ilmunya, Bu. Jadi bertemu dengan siapapun, perhatikan. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari dia. Contoh, biar gampang gini. Ibu lihat pohon. Ibu bisa belajar apa dari pohon? Bisa jadi pegangan. Kalau mau jatuh. Tegak. Tegak. Oh, saya mesti belajar tegak kepada pohon. Regrog belum pohon berdiri aja tegak, Bu. Iya. Ya, walaupun kena angin,
tegak lagi dia. Ibu ketemu bunga apa? Bunga mawar. Bunga Mawar. Oh, bunga mawar. Cepatlah berkembang. Hati-hati, Bu. Ada Durinya. duri, tapi duri tidak menghalangi keindahan bunga Mawar. Hati-hati, di dalam keindahan ada duri loh. Ya, jangan pegang durinya. Maknanya apa di situ, Bu? Harus tetap berhati-hati. Ibu lihat apa namanya, lotus apa namanya? Teratai ya, Bu ya? Pohon. Teratai tumbuh di lumpur. Tidak ada teratai kalau nggak ada lumpur. Kalau tanahnya kering gimana? Tumbuh kaktus. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Ibu lagi jalan ketemu nongkrong di tukang tambal ban. Ngobrol sama dia, Bu. Kok dia happy-happy aja di tukang tambal ban ya? Ya kita belajar bagaimana dia menjalani hidup dengan happy, dengan bahagia, walaupun hanya sekedar tukang tambal ban. Banyak ilmu yang bisa kita dapat dari siapapun. Ibu lihat anak-anak, Bu. Pernah lihat anak-anak? Ya. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari anak-anak, Bu? Bahagia. Bahagia. Pernah ada dendam sama temannya? Enggak, gelut mah gelut, tapi bentar lagi juga akur lagi, Bu. Iya. Kita orang dewasa kalau udah musuhan 7 turunan nggak anges-anges, Bu. Tuh belajar tuh sama anak-anak tuh. Iya gitu, Gampang Bu. memaafkan. Nah, pemaaf, gampang melupakan kesalahan orang. Karena ayatnya sesungguhnya ilmu Allah meliputi segala manusia, mu orok, mu bayi, mu orang dewasa, mu tua, muda, laki, perempuan, Bu, siapapun, pasti ada ilmu Allah di situ. Kita bisa dapat ilmu itu kalau kitanya rendah hati, ketemu siapapun. Ya. Orang dia bicara kita dengerin. Oh, ada ilmunya ternyata. Pekerjaannya perhatikan. Oh, ada ilmunya juga. Kok dia bisa tabah ya gitu. Jadi ilmu Allah sangat luas, tak terbatas. Apa syaratnya? Rendah hati. Jangan sombong kayak iblis. Aku lebih baik. Nah, sehingga kita perlu punya kesadaran di sini, Bu. Coba lihat 39:18. Surat 39:18. Ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk. Dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Tuh. Orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah itu yang mau jadi pendengar yang baik. Si A ngomong, dengerin. Oh, ada ilmunya ternyata. Ambil ilmunya. Si B bicara, dengerin. Oh, ilmunya ini. Satu ayat dibaca 10 orang. Maknanya jadi berapa, Bu? 10. Bisa jadi 10. Jadi jangan puas. Ibu hanya menerima dari 1 orang. Tapi tetap sumbernya apa? Quran. Misalnya kita sudah pernah baca 1 ayat. Diterangin sama si A. Begini jadi A. Ketemu si B. Tanya lagi. Wahai B. Ini ayat ini maknanya apa ya? Terangin lagi. Maknanya bisa beda nggak, Bu? Bisa. Kan dapat 2 ilmunya. Ketemu si C. Tanya lagi. C. Ayat ini maknanya apa ya? Jangan diaduin ustadznya, jangan dibentrokin. Tapi kan kata ustadz ini begini, jangan diaduin ilmunya. Kita serap ilmunya aja, Bu. 1 ayat disampaikan 10 orang, jadi 10 ilmu. Kita terima semuanya, ambil yang baiknya nih. Ikutilah yang paling baik di antara mereka semua. Jadi prinsipnya atau rahasianya harus rendah hati. Ketemu siapapun, bahkan rendah hati ketemu apapun, bahkan rendah hati ketemu binatang sekalipun, bisa jadi dia lebih baik dari kita. Kita yang sudah jadi manusia ternyata sombong di hadapan Tuhan, Bu.
Binatang mah pada patuh, pada tunduk ya Bu ya. Kadang-kadang manusia kalau udah nggak bener lebih jahat dari binatang. Gitu Teh. Iya, hatur nuhun Kang Iip. Tapi memang tadi hatur nuhun tadi penjelasan surat Al-Zalzalah real banget sama yang Lilis alami, walaupun sampai saat ini masih agak harus kerja keras untuk melepas kemelekatan. Iya, kalau ya goncangnya masih ada kan? Masih ada. Itu ayat tuh bukan ayat ufuk saja, juga ayat dirinya gitu. Nanti apa obat setelah Al-Zalzalah apa? Coba kan cek surat 100 apa? Al-Zalzalah kan 199 tadi ya? Iya. Ya. 100-nya surat apa? 100-nya? Surat Al-Adiyat. Al-Adiyat. Berhenti apa tambah kenceng? Tambah kenceng. Coba baca dulu ayatnya. Demi, ini kuda perang Kang. Kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Itu dibuka ayatnya curang. Sebentar. Oh, maaf. Punten. Ini mah buat sendiri atuh. Iya, buat sendiri atau egois atau matu. Egois. Wal adiyatil dhabaha. Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Apa maksudnya coba? Wal adiyati dhabaha. Terjemahnya demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Wah, ini mah apa maksudnya? Biasa kan? Capek ya. banget. Yang mesti diterjemahin atu-atu. Ayat ufuknya apa? Ayat dirinya apa? Wal adiyati. Adiyat itu dari akar katanya adiyati. Adaya. Adaya, ya. Ain dal ya. Akar katanya adawa di situ. Adawa itu bisa berarti menolak, melawan, menahan, menentang, membalas, menjawab, membantah. Ya, melawan, menentang. Terus apalagi ya kalau adawa itu? Memberantas, berjuang, terus memberi perlawanan. Wal adiyati. Coba apa ayat dirinya adiyat? Kan tadi ceritanya sebelumnya apa? Al-Zalzalah. Apabila bumi digoncang, supaya berhenti goncangannya gimana? Berjuang. Nah, harus melawan, harus menentang, harus berjuang. Ya, berjuang, udah, diam gitu, diam, dibilangin. Udah ya. Jadi kita seperti bercerita kepada diri sendiri. Ya, sudah. Dilawan tuh perasaan tadi. Kalau enggak ya terus begitu. Kalau diperturutkan ya terus sampai kapanpun begitu. Wal adiyati. Cuma diterjemahkannya kuda perang yang berlari kencang. Apa ya? Kenapa adiyat artinya kuda perang ya? Ketika kuda perang berlari kencang, dia melawan apa, Bu? Nafsu, melawan rasa takut, ya, melawan melawan arus, melawan lari kan? Menembus pertahanan lawan bisa gitu. Kalau dalam diri kita apa? Dalam diri kitanya kita harus berjuang melawan rasa tadi, melawan kegoncangan di dalam diri tadi. Ya, katakan diam kamu gitu. Dobhan. Dobha itu diartikannya terengah-engah. Iyalah larinya kenceng, gimana nggak terengah-engah ya. Dobhan itu dari kata dobaha artinya menyembelih, membantai, memotong, menumbangkan, kemudian mematikan, meletakkan, terus dobha itu kan dobaha itu disembelih. Jadi perasaan-perasaan yang membuat kita goncang tadi dilawan, putusin. Ya kalau nggak diputusin, ya kan ngikut terus Bu gitu ya.
Ya. Bagaimana memutus kegoncangan tadi? Kita harus melawan dengan cara diputus tuh perasaan tadi. Benar tadi kata Teh Lis, harus belajar memutus kemelekatan tadi. Kalau nggak diputus ya goncang terus nanti perasaannya, ingat goncang lagi gitu ya. Ya. Ayat 2-nya apa, Kang? Siap. Ayat Allah 2-nya, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan atau kuku kakinya. Kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya. Apa coba ceritanya? Apa hubungannya? Iya, kalau nggak dibaca dengan ayat dirinya nggak ketemu nanti. Ya. Falmuriyati kodha. Apa falmuriyati kodha? Ini contoh 2 ayat aja karena ini mesti dibahas panjang. Falmuriyati, muriyati dari kata warowa. Dari kata warowa, muriyat. Nah, waroya nih. Nah, ya, waroya. Waroya itu artinya memundurkan. Waro itu kan belakang artinya. Waroa itu artinya belakangnya. Jadi mundur ke belakang. Memundurkan, menyokong, memperkokoh, memberi ongkos gitu ya. Sama. Jadi waro itu bisa berarti punggung, bokong, pemain belakang, sandaran gitu. Falmuriyati. Dan muria itu apa? Jadi kita harus mundur ke belakang. Mundur, Bu. Ya. Menahan diri. Ditahan. Gini, contoh mundur tuh gini. Contoh gitu. mundur tuh gini, Bu. Sekarang Bunda Om usia berapa? 17. 17 tahun. Ya. 17 tahun yang lalu Bunda Om di mana? Dalam bayi. Sebelum 17 ada di mana? Di dalam kandungan. Di dalam rahim kan? Ya. Sebelum di dalam rahim di mana? Alam arwah. Coba mundur ke belakang. Oke. Nah, kalau udah mundur, itu yang akan memperkuat kita. Innalillahi. Kita ini dari Allah. Kita ini milik Allah. Waktu kita lahir ke dunia punya apa? Tidak punya apa-apa. Ya. Ketika kita kehilangan sesuatu, ya kan dulunya juga nggak punya. Bukan punya kita. Bukan punya kita. Emang punya dia diambil ya nggak apa-apa. Masa nggak boleh diambil sama yang punya? Itu namanya falmuriyati. Mundur ke belakang sebagai landasan, sandaran yang memperkuat kita. Memang kita dulunya juga bukan siapa-siapa. Nggak punya apa-apa. Lahir juga nggak bawa apa-apa. Kalau sekarang apa-apanya diambil lagi sama yang punya, ya wis, emang punyanya dia. Nah, itu memperkuat namanya. Falmuriyati, mundur ke belakang. Coba mundur ke belakang. Kita ini siapa? Untuk apa dilahirkan? Mau kemana kita ini ya? Masa hanya habis waktu energi untuk menangisi itu ya, gitu ya. Sudahlah, itu bagian dari episode kehidupan yang kita lewati. Biarlah berlalu. Kita jalani hidup yang sekarang nih ke depan. Kodha. Falmuriyati kodha. Apa arti kodha? Kodha dari kata kodaha. Kodaha itu artinya, Bu, bisa berarti gelas, cermin, barometer, apalagi ya. Bisa jadi cemar, kodha itu ya. Jadi kalau kita mau mundur ke belakang, nah kita bisa bercermin gitu ya. Kodha itu salah satu artinya cermin atau barometer, Bu. Barometer. Nah, jadi kondisi kita hari ini menjadi barometer keadaan kita. Kalau kita dapat ujian terus nggak sabar, barometer berarti kita ya udah levelnya belum sabar berarti. Oke. Jadi setiap goncangan tuh bisa mengukur
jadi barometer buat kita, Bu. Ada orang diuji kalem aja ya. Ada orang diuji sama ujiannya. Uring-uringan, Bu. Para ujiannya sama. Ya, itu berarti barometer. Wal adiyati dobha. Kalau kita mundur ke belakang, wal adiyati dobha, fal muriyati kodha. Kalau mau kita mundur ke belakang, kita bisa melihat cermin kita sebagai barometer. Barometer keadaan kita gitu. Jadi menghentikan goncangan gimana? Ya masuk aja ke ayat berikut. Ya, harus berjuang untuk menahan, memutus tadi ya Bu ya. Coba mundur ke belakang, bercermin dari situ sebagai barometer. Lama-lama, oh iya ya. Akhirnya nerima, nggak goncang lagi. Nah, ini baru 2 ayat ya. Udahlah 2 ayat dulu. 2 ayat dulu. Jadi Al-Adiyat ini ceritanya tentang apa tuh Kang ya? Ya kan tadi maknanya selalu 2. Selalu 2. Oh. Iya, Iya. jadi Nah, ayat dirinya apa nih? Ayat dirinya cerita apa? Ya. Kenapa diletakkan setelah al-jajalah? Tadi al-jajalah kan apabila bumi digoncangkan. Goncang, ya betul. Ya kan orang tuh kan bisa jadi ngalamin kegoncangan. Nah, Ya. kegoncangan itu gimana? Antisipasinya supaya nggak goncang terus. Iya. Masuk ke surat Al-Adiyat. Diterjemahkannya kuda. Apa hubungannya? Iya kalau bacanya ayat ufuk, ayat dirinya apa? Ayat dirinya gitu. Iya. Gitu. Oh, ternyata ayat dirinya ini adalah bercerita tentang daya tahan kita. Kita harus berjuang seperti kuda lari kenceng. Berjuang keras sampai terengah-engah. Maknanya apa tadi? Kan udah jelasin tadi. Iya. Harus Jadi mau sekali-kali boleh juga melihat ke belakang gitu Kang ya, supaya bisa introspeksi atau bisa introspeksi, bercermin gitu kan. Cermin, Ayat dirinya ya. gitu. Nah, dengan cara itu goncangannya berkurang nggak? Iya. Nah, gitu Oh, maksudnya. jadi sadar gitu Kang ya menerima. Sadar gitu. Ya. Oh iya ya. Iya. Baru 2, berapa ayat nih wal adiyat panjang. Oke, gitu ya. Oke, sudah hampir jam 10. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mangga nyangten Kakang Yodi ah. Ya. Baik, Diwengi Bapak teuing Ibu, ke nyalahkeun ka alhamdulillah. abdi ya. Ya kalau nggak di stop mah Kang, ini mah terus Kang, nggak akan selesai. Iya, semangat nih. Ya, tapi alhamdulillah ya Bapak Ibu, malam ini kita mendapatkan ilmu yang sangat banyak sekali. Hatur nuhun Kang Iip, hatur nuhun Bapak Ibu semua. Untuk kesimpulan, silahkan Bapak Ibu mengulang saja ya, materi tadi dari awal. Nanti Bapak Ibu bisa menyimpulkannya sendiri. Itu saja Bapak Ibu yang bisa disampaikan oleh guru kita Kang Iip. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa kita simak dengan baik dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sama-sama tutup pertemuan ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Nuhun sadayana. Nuhun Kang Iip.